Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan kembali bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau menyembah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan berbagai hari ini. Terimalah segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena yang kami tahu Tuhan, Kau bertata di atas setiap pujian umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh masih kira yang bersama. Roh mata masih kira nama-nama. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Saatku menyembah-Mu. Mari katakan. Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Kau bertata di atas pujian.
bangkit berdiri sama. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku kecuali Tuhan melawat kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu bagian Tuhan. Kami penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
baharui iman kami, baharui kepintaran kami, baharui hidup kami, seumur hidup kami. Oh terima kasih Tuhan, hadirmu, hadirmu pulihkan keluarga kami, hadirmu pulihkan iman kami, hadirmu pulihkan jiwa kami. Oh hadirmu Tuhan, haleluya. Hadirmu baharui hidup kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami, di dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan, hadirmu baharui, hadirmu baharui, hadirmu. Oh terima kasih Tuhan, hadirmu baharui kami, hadirmu baharui iman kami, hadirmu Tuhan memperbaharui pekerjaan kami, hadirmu Tuhan memperbaharui kami ketika kami datang ke hadapan-Mu yang sakit, yang sempurna, yang terluka. Tuhan perbaharui dengan kasih-Mu Tuhan. Mereka yang buta dan melihat, mereka yang lupa berjalan, mereka yang tuli mendengar, mereka yang bisa berbicara, semoga Tuhan, semoga kebaikan Tuhan hadirmu memulihkan kami, hadirmu memulihkan pekerjaan kami, hadirmu memulihkan pekerjaan rumah tangga kami, hadirmu memperbaharui iman kami, hadirmu memperbaharui cara pola pikir kami, pikiran kami, seluruh bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Baharui kami, terima kasih Tuhan. Hanya biar Kamu Tuhan kami disembuhkan, biar Kamu Tuhan kami dimulihkan, biar Kamu Tuhan anak-anak Tuhan diberikan. Ketika kami datang semua yang Tuhan, kami menyembah dengan segenap jiwa dan tubuh kami di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, forever I'm gonna worship you. I'm gonna worship you. Forever I'm gonna worship you. I'm gonna worship you. Forever I'm gonna worship you. I'm gonna worship you. Forever I'm gonna worship you. Oh Jesus, I'm gonna worship you. Forever I'm gonna worship you. Oh thank you Lord, I'm gonna worship you. Forever I'm gonna worship you. I worship you Lord, I'm gonna worship you.
worship you, Lord, 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 Lord. I'm gonna worship you. Anointing now, anointing now. Fall in this place, fall in this place. You are Holy Spirit, you are Holy Spirit. I'm gonna worship you, Lord. I'm gonna worship you, Lord. I'm gonna worship you forever, forever. I'm gonna worship you, Lord. I'm gonna worship you, oh Lord, forever. My friend, my husband, worship you, Lord. I'm gonna worship you, oh my God. I'm gonna worship you, oh, I'm gonna worship you, Lord. Worship you, Lord. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. Come on, that's it. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan. I'm gonna worship you. Kami memuji nama namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Musik pakai ini Tuhan memuji nama namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Basis, come on. Saya mau tanya, indah nggak ketemu dengan Tuhan Yesus? Amin. Amin, amin, indah. Amin. Sekarang tunjuk kiri kanan, indah bersama dengan Tuhan Yesus. Ayo, Indah indah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat hatiku, selamanya Kau
dan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur sampai hari ini, walaupun belum semua yang berani datang, tetapi puji Tuhan mereka semua mendengarkan live streaming Sunday Service Bukit Sion, dan mereka juga diberkati. Semua ini bukan karena kekuatan kita, tetapi tentunya karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang sungguh-sungguh tidak bisa kita nilai, terlalu amat sangat tinggi nilainya. Ya, Tuhan terlalu amat sangat baik buat kita semua, sehingga kita bisa beribadah pada hari Minggu ini kembali. Nah, saat ini atau pagi ini saya mau sampaikan beberapa pesan kepada saudara. Dari minggu ke minggu sudah disampaikan berita-berita bahwa kedatangan Tuhan atau waktunya sudah sangat-sangat singkat. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita bersiap-siap dan berjaga-jaga. Artinya Tuhan mau kita terus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau kita terus beribadah dengan benar. Tuhan mau kita melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Nah, kemudian kita juga sudah mendengar kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, atau di tengah-tengah COVID-19 ini. Pemeliharaan Tuhan buat kita anak-anaknya, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan yang luar biasa buat kita. Seringkali saya juga hanya bisa meneteskan air mata untuk mengucapkan syukur sama Tuhan, karena kita sampai hari ini dan tentunya sampai Maranatha, Tuhan akan terus menjaga kita, melindungi kita dan memelihara kita. Asalkan kita mau terus dekat dengan Dia, artinya kita mau sungguh-sungguh beriman kepadanya dan kepada janji-janjinya. Nah, kita juga sudah mendengar bahwa kebaikan Tuhan yang luar biasa adalah bahwa Dia ada di dalam badai ini. Artinya Dia tidak membiarkan badai itu berjalan sendiri. Artinya ketika ada badai, ada masalah, persoalan yang besar, sebesar apapun, Tuhan selalu berada bersama dengan kita. Kita juga sudah dengar semua khotbah sampai minggu ini. Oleh karena itu, pertanyaan Tuhan pada pagi hari ini kepada saudara dan kepada saya dan kepada semua anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan live streaming, yang sedang bergabung dengan GBI Bukit Sion Kelapa Gading Moy saat ini. Dengarkan baik-baik pertanyaan Tuhan kepada kita pagi ini. Kita sebagai orang-orang beriman, apa yang engkau perbuat dengan apa yang telah aku perbuat bagimu? Itu pertanyaan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bertanya kepada kita, apa yang engkau perbuat dengan apa yang telah aku perbuat bagimu? Saya rasa anak-anak Tuhan pasti ngerti
mengerti maksudnya. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik. Harus terus diingatkan pada akhir-akhir zaman ini untuk memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dan semua anak Tuhan yang hadir pada pagi ini. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Saya akan baca dan saudara mendengarkan baik-baik. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ayat 36. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan. Perhatikan. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, sambil berbuat baik, sambil berbuat baik, dan menyembuhkan, dan menyembuhkan, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Ayat 41. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Oh haleluya. Ayat 42. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apa yang engkau perbuat, kata Tuhan kepada kita? Apa yang engkau perbuat dengan apa yang telah aku perbuat untuk kamu? Nah, tadi kita udah baca nih semua. Tuhan mau kita sebagai orang-orang beriman yang telah menerima semua kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai hari ini dan sampai Maranatha, itulah iman kita. Kita yang sudah menerima semua yang baik, sudah melihat semua perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus buat kita semua.
kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang hidup kita sampai hari ini, yaitu sampai Maranatha. Itulah iman kita. Ya. Jadi dengar baik-baik. Jadi Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Tadi jelas dikatakan bahwa selama Yesus hidup 33 tahun di muka bumi sebagai manusia, dia berkeliling keluar masuk kampung. Dia berkeliling ke utara, selatan, timur, dan barat. Untuk apa? Menyembuhkan orang-orang sakit, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia menyatakan kasih-Nya Bapa di surga kepada semua bangsa sampai ke ujung bumi. Itu yang dilakukan Tuhan. Dia membebaskan orang-orang yang kerasukan setan. Dia membuat orang lumpuh berjalan. Dia membuat orang buta melihat. Dia membuat orang bisu berbicara. Dia menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta. Semua dikerjakannya. Buat saudara dan saya. Buat kita semua. Nah, oleh karena itu, untuk melakukan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena firman-Nya katakan, Dia memberikan tugas kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di muka bumi. Semua yang Yesus sudah lakukan, saudara dan saya dapat melakukannya. Amin. Saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saudara sudah diberikan urapannya. Amin. Saudara sudah diberikan hikmatnya. Amin. Saudara juga sudah diberikan pewahyuannya. Amin. Saudara dapat melangkah. Karena saudara punya semua. Yang paling penting iman kita adalah bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh apapun yang ada dalam dunia ini. Yesus ada di dalam kita lebih besar dari segala-galanya. Roh Kudus yang akan pimpin, yang akan bimbing kita semua untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Beri kemuliaan Tuhan. Betul? Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak melakukan tugas yang Tuhan perintahkan buat kita. Bagaimana caranya? Menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab tadi, dasar yang atau prinsip yang paling utama adalah Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Mau dia kulit hitam, kulit hijau, kulit merah, kulit putih kah, sama di hadapan Tuhan. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia orang cacat, mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat, apapun dia, Tuhan tidak pernah pandang bulu. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Buat Tuhan semuanya sama. Karena Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia dari segala bangsa dan suku bahasa. Amin. Nah, dasar ini yang harus ada pada kita untuk dapat kedepannya melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Punya kasih. Kita harus memulai dengan kasih. Kalau kita mau melayani seseorang, karena banyak orang yang sering kali merasa dirinya belum bisa diselamatkan. Banyak orang yang masih khawatir akan keselamatan mereka. Masih banyak orang yang merasa mereka berdosa. Mereka belum bisa ketemu Yesus. Mereka belum bisa diselamatkan. Mereka belum bisa. Itu pikiran mereka. Jadi tugas kita dan
datang sama mereka dengan kasih dan berkata, Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak pandang engkau siapa. Engkau orang berdosa sekalipun, engkau percabul, engkau pezina, engkau pencuri, engkau perampok, engkau pembunuh, Tuhan mengasihimu. Asal kau bertobat. Amin. Amin. Asal kamu datang kepadaku, kata dia. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Jadi semua dimulai dengan mengasihi. Mengasihi. Dan mengasihi orang lain. Kita mau bawa mereka datang kepada Tuhan. Jadi kita harus menyadarkan mereka bahwa Tuhan mengasihi. Bilang satu sama yang lain, Tuhan mengasihi. Amin. Tuhan mengasihi. Yang kedua, untuk dapat melakukan tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua itu ayat 35. Menunjukkan penerimaan Yesus yang menyeluruh bagi seluruh bangsa dan setiap orang dalam setiap bangsa, termasuk keluarga kita, termasuk tetangga kita, termasuk orang tua kita, termasuk sanak saudara kita, menyeluruh. Artinya Tuhan menerima semua tanpa memilih-milih. Dasar ini harus ada sama kita. Siapapun yang datang sama kita, atau siapapun yang kita lihat di dalam keadaan yang parah sekali, kita boleh bawa mereka datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus menerima mereka secara menyeluruh, semua, dari seluruh bangsa. Oleh karena itu Tuhan katakan setiap orang memiliki kesempatan untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan itu adalah tugas kita. Mungkin dari keluarga kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita masih jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Dan ini harus menjadi iman kita sampai Maranatha, bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Tuhan mau bawa mereka datang kepadanya. Dan itu adalah tugas saudara dan saya. Amin. Saudara mau melakukan tugas yang mulia ini? Itu yang paling utama buat Tuhan, jiwa. Saudaraku, yang ketiga, jadi yang kedua, Tuhan menerima saudara dan saya. Tuhan menerima semua orang karena Tuhan mengasihi kita semua, apapun keadaan kita dan siapapun kita, atau apapun latar belakang kita. Tuhan tidak pandang bulu, ya, Tuhan mengasihi. Yang ketiga, ayat yang ke-36, Yesus katakan bahwa damai sejahtera datangnya hanya melalui Yesus. Dalam keadaan pandemi saat ini, banyak orang yang dalam ketakutan. Mereka tidak bisa tidur, mereka banyak khawatir, mereka tidak tenang, mereka resah setiap hari. Tidak ada damai dalam kehidupan mereka karena mereka takut, mereka gelisah, mereka cemas. Bagaimana lagi nanti? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana cucu saya? Bagaimana suami saya? Dan seterusnya. Saudaraku, Yesus katakan bahwa hanya di dalam Dia ada damai sejahtera. Saudara, sampaikan kepada mereka yang saat ini sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketegangan, keresahan, mungkin akibat pandemi ini. Saudara, sampaikan kepada mereka bahwa hanya ada satu cara untuk kamu peroleh damai sejahtera, supaya kamu bisa damai,
supaya kamu bisa tidur nyenyak, supaya kamu nggak berpikir yang negatif-negatif, ya kan? Datang sama Yesus, bawa mereka datang sama Tuhan, bawa mereka datang sama Tuhan, karena damai sejahtera hanya datang melalui Yesus, dan Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Firman Tuhan tadi kata, Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Sekali lagi katakan bersama saya, Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Beri kemuliaan. Bukan buat orang Kristen aja, buat semua. Kemarin saya katakan, Tuhan buat orang Buddha, Hindu, Muslim, yes. Saya dulu Muslim, keras. Tapi Tuhan berfirman, kalau kamu sungguh-sungguh mencari aku dengan jalan dalam agamamu, engkau Buddha, kau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus datang sama dia. Amin. Engkau Muslim, engkau datang sama Tuhan, cari dia, doa, beribadah kepada dia dengan sungguh-sungguh, dengan caramu, Tuhan pasti datang. Kau agama Hindu, kau datang sungguh-sungguh berdoa, datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan akan datang pada dia. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan segala bangsa. Mereka yang sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati yang tulus, nggak mau tahu mereka Muslim, mereka Buddha, mereka Hindu, mereka akan mendapatkan Yesus sebagai Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu firman saya udah alami. Pada saat saya Muslim, tiap hari saya nggak pernah tinggalkan tasbih saya. Hati saya tulus mencari Tuhan. Sekalipun saya nggak kenal Tuhan saya yang mana, tapi Tuhan saya kenal saya. Amin. Amin. Tuhan kenal saya. Haleluya. Tuhan kenal saya. Bilang Tuhan kenal saya. Tuhan kenal suami saya. Tuhan kenal anak-anak saya. Tuhan kenal orang tua saya. Tuhan kenal saudara-saudara saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi apa yang Tuhan perlu sekarang? Yang dia perlu kita cari dia sungguh-sungguh sekali lagi. Walaupun engkau agama Muslim, walaupun engkau agama Buddha, walaupun engkau agama Hindu. Hai teman-temanku dimanapun kau berada saat ini, yang sedang mendengarkan live streaming, jangan khawatir, jangan takut. Terus berdoa secara imanmu. Tuhan pasti kau ketemukan. Amin. Ya. Karena itu pengalaman saya. Karena Tuhan Yesus katakan, carilah, maka kamu akan mendapatkan aku. Amin. Firman Tuhan gak pernah berdusta, saudara. Apa yang Tuhan katakan itu pasti ya dan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi satu-satunya cara agar saudara dapat memperoleh damai sejahtera di tengah-tengah pandemi yang menakutkan ini, engkau harus hidup di dalam Yesus. Engkau harus pegang Tuhan Yesus. Engkau jangan keluar dari Tuhan Yesus. Pegang dia erat-erat. Engkau harus hidup di dalam dia. Hanya karena Yesus saja satu-satunya damai sejahtera buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mau saudara Muslim, Hindu atau Buddha, Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan katakan bahwa dia adalah Tuhan untuk semua umat manusia. Yang dia perlu sekarang adalah kita semua harus datang sama dia dengan sungguh-sungguh. Saya nggak mau tahu mereka doanya secara Muslim, secara Buddha, secara Hindu, tapi kalau hati mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan,
Dengar baik-baik. Tuhan Yesus akan datang pada mereka. Karena Tuhan mau agar semua orang memperoleh keselamatan. Tapi setan mau agar semua orang dibunuh sama dia, masuk neraka. Itu maunya setan. Jadi jangan bilang Tuhan orang Kristen, enggak. Tuhan untuk semua orang. Amin. Haleluya. Kita mau mengasihi saudara-saudara kita. Bawa mereka datang sama Tuhan. Itu adalah tugas kita. Saudara, yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ayat yang ke-38 dari Kisah Para Rasul pasal 10 yang baru datang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 42. Ayat 38, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Apa baik? Sampaikan kepada mereka. Sampaikan pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang mau mencari kebenaran tapi mereka belum memperoleh. Pada orang-orang yang saat ini mungkin sedang tegang, khawatir, cemas, dan dalam ketakutan. Katakan, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kenapa? Seperti Petrus katakan di dalam ayat 38, bahwa Allah telah mengirimkan putranya yang tunggal, yang lahir dari seorang perawan yang namanya Maria. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Lalu dia dibangkitkan dari antara orang mati. Batu itu terguling ketika malaikat Tuhan datang. Malaikat datang untuk menggulingkan batu yang besar. Tetapi dengar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, batu yang besar itu digulingkan bukan supaya Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit dengan kuasa kebangkitan dari surga. Bukan karena batu itu yang diguling, tetapi batu itu diguling supaya murid-muridnya Tuhan melihat bahwa kuburan itu kosong, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, agar mereka bisa bersaksi, agar kita bisa bersaksi kepada semua orang. Tuhan itu baik, Dia mati buat kita, Dia bangkit buat kita. Amin. Tuhan baik. Tuhan harus mati buat kita, dan Tuhan harus bangkit buat kita dengan kuasa kebangkitannya. Dan itu harus kita sampaikan kepada semua orang. Apalagi kebaikan Tuhan. Tuhan mendekati perempuan zina. Tuhan mendekati perempuan Samaria yang punya suami 5. Tuhan mendekati siapa lagi? Banyak anak-anak Tuhan di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan datang mendekati mereka. Nikodemus yang merasa diri yang tidak layak untuk datang sama Tuhan, Tuhan dekat. Kebaikan Tuhan, Tuhan dekati mereka, Tuhan mengangkat mereka dan membawa mereka semua pada keselamatan. Amin. Siapa yang bawa saudara pada keselamatan? Bukankah Tuhan? Coba saudara renungin diri saudara sebelum saudara kenal Tuhan Yesus. Saudara bisa sampai hari ini beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa kenal Tuhan Yesus. Saudara bisa kenal firman-Nya. Saudara bisa diberkatin sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang dekatin kita. Dia yang mengangkat kita. Dan Dia membawa kita pada keselamatan. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur. Kita harus katakan kepada orang-orang bahwa Tuhan itu baik. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu pertanyaannya untuk orang yang baru, anak-anak Tuhan yang baru datang. Pertanyaan Tuhan kepada kita semua hari ini. Apa yang engkau perbuat? Dengan apa
yang telah aku perbuat bagimu. Jadi apa yang harus kita buat? Karena Tuhan sudah buat semua untuk kita. Semua kebaikan Tuhan. Sekarang tugas kita adalah memberitakan kebenaran, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kemurahan Tuhan kepada semua orang. Bukan cuma sama orang Kristen, sama semua orang. Saudaraku, ini yang harus kita lakukan. Memperlihatkan kasih Allah kepada semua orang. Bukan hanya dengan khotbah, bukan hanya dengan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita setiap hari di hadapan orang lain, menyatakan kasih Kristus kepada mereka, supaya mereka, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, mereka menjadi kuat, mereka menjadi tenang, mereka jadi penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang kelima, ayat yang ke-39, Petrus mengingatkan kita bahwa Yesus telah menanggung dosa. Saudara harus katakan kepada mereka yang merasa dirinya terus dihantui oleh dosa. Banyak orang berkata, saya belum layak ke gereja, saya belum layak baca firman, saya masih berdosa, saya masih berdosa. Ini orang Kristen. Katakan kepada mereka, Yesus telah mati bagimu. Coba bilang sama kiri kanan, Yesus telah mati bagimu. Yesus telah mati bagimu. Hai saudara-saudaraku, Yesus telah menghapus semua dosa-dosamu, semua kejahatanmu, semua rasa malumu, semua sudah dihapus dengan kematian Tuhan di atas kayu salib. Engkau sudah dimeteraikan tidak bersalah. Bilang kamu sudah tidak bersalah. Bilang sama kiri kanan, kamu sudah tidak bersalah. Kamu sudah tidak bersalah. Amin. Yesus sudah mati buat kita. Ini harus kita sampaikan kepada mereka yang masih ketakutan, karena mereka merasa dirinya masih berdosa. Tadi saya sudah katakan, harus menjadi iman kita sampai Maranatha. Yesus telah mati buat kita. Dosa-dosa kita sudah diberesin semua. Amin. Artinya jangan berbuat dosa lah. Setiap saat kita bisa mohon pengampunan sama Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang adil dan setia, yang mengampuni kita semua. Jadi Tuhan mau kita sampaikan ini kepada semua orang, bahwa Yesus telah menanggung dosamu di atas kayu salib. Sampaikan kepada saudara-saudara yang belum mengerti, yang belum mengerti akan kebenaran. Yang keenam, Yesus mati bagi kita, bagi saudara. Tadi saya sudah sampaikan, Yesus menanggung semua dosa. Yesus menanggung segala kesakitan. Yesus menanggung segala sakit penyakit buat kita. Yesus menanggung segala penderitaan buat kita. Katakan itu kepada mereka. Ini tugas kita. Katakan, jangan kamu khawatir lagi, jangan kamu tegang lagi. Datang saja pada Yesus. Tuhan Yesus ada Tuhan yang baik. Dia sudah mati buat kamu, dan Dia sudah menanggung semua dosa-dosamu. Dia menanggung segala kesakitan dan sakit penyakit. Dia tanggung semua penderitaanmu. Engkau tidak perlu khawatir akan apapun juga. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku, oh haleluya, Dia mendatangi wilayah kekuasaan iblis. Dengan tubuh manusia Dia bangkit, dengan tubuh manusia yang mulia. Dia masuk wilayahnya setan. Dia ambil tuh mahkota dari kepala setan. Dia ambil tuh kunci maut. Dan sekarang semua itu sudah ada pada Yesus, dan iblis tidak lagi berkuasa atas kita semua.
Amin. Bilang iblis tidak berkuasa Iblis tidak berkuasa atas saya, atas saya, atas keluarga saya, atas keluarga atas saya, rumah tangga saya. atas rumah tangga. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan baik, sangat-sangat baik. Saudaraku, yang ketujuh, jadi yang keenam tadi kita harus katakan bahwa Yesus mati buat kita semua, ya, bahwa kunci maut sekarang ada di dalam tangan kita. Semua orang yang mau masuk surga harus datang sama Tuhan Yesus. Semua orang yang mau masuk surga harus datang pada Yesus. Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sampaikan berita sukacita ini kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Yang ketujuh, firman Tuhan jelas ayat 42. Tadi katakan apa? Yang terakhir, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Sampaikan. Ini tugas kita. Karena Tuhan memberikan tugas ini kepada kita semua. Ya, dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi. Ya, ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ini adalah tugas saudara dan saya untuk mengerjakan, menyelesaikan tugas yang mulia selama kita masih hidup di muka bumi ini. Saudara, sampai semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu harus kita sampaikan. Ya, harus kita sampaikan dan katakan bahwa tidak ada hakim yang lain. Yesus yang telah diurapi oleh Tuhan. Yesus yang telah ditabiskan oleh Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang yang mati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, berita baik ini harus kita sampaikan semua kepada Tuhan. Yesus katakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Maksudnya, kalau Yesus taat sampai mati kepada Bapa di surga, taat sampai mati di atas kayu salib. Oh haleluya. Kalau Yesus terus maju, terus taat kepada Bapa, terus mati di atas kayu salib, jika Tuhan Yesus menanggung semua dosa-dosa kita, menanggung penyakit-penyakit kita, jika Tuhan mengambil alih penghakiman mereka dan membayar harga dan turun, oh puji Tuhan, ke dalam neraka dan bangkit kembali, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Artinya, kalau kita tetap taat sama Tuhan, seperti Yesus taat sampai mati. Kalau kita taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada Bapa di surga, taat kepada firman Tuhan, kita akan dapat membawa banyak jiwa datang pada Tuhan. Dan ini adalah tugas kita. Sekali lagi Yesus bertanya kepada kita, orang-orang percaya, apa yang engkau perbuat dengan apa yang telah aku perbuat bagimu? Apa yang telah engkau lakukan untukku, kata Tuhan? Sikap apa yang engkau ambil mengenai apa yang telah aku perbuat bagimu? Jawab sendiri. Apa yang saudara lakukan sampai hari ini? Kalau belum, bersiap-siaplah dan kerjakan.
Tuhan mengasihi kita semua. Dia mau kita mengerjakan tugas yang mulia ini sebelum Dia datang menjemput kita, orang-orang percaya. Amin. Beri kemuliaan buat Dia. Kau diagungkan, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, oh Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berfirman buat kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Pagi hari ini, firman yang Kau sampaikan digenapi atas hidup kami. Karena firman-Mu hidup. Karena firman Tuhan hidup. Firman ini berkuasa di atas kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah jamah mereka. Engkau sudah lawat mereka. Engkau sudah penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau sudah berikan mereka pengurapan yang berlipat kali ganda. Kau berikan mereka pengertian. Engkau berikan kepada mereka roh pengenalan akan Allah. Engkau berikan mereka pewahyuan yang lebih-lebih lagi. Dan sekarang, mulai hari ini, bahkan pagi ini, Tuhan, dengan nama-Mu yang ajaib dan dengan percikan darah Yesus atas mereka, mereka semua akan melakukan tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sangat yakin semua anak-anak Tuhan yang telah membuka hati bagi Tuhan Yesus dan bagi firman-Nya sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah dikuatkan. Pintu yang tertutup sudah dibukakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin. Terima kasih Bapa. Tuhan berfirman, Aku telah melakukan dan kita telah menerimanya. Haleluya. Amin. Indonesia. Engkau melindungi kami mara bahaya, malapetaka, segala macam bentuk kecelakaan, segala bentuk kejahatan, belalang-belalang, pelahap, pelompat, pengering, pemindah, semua tipu daya daripada setan, iblis dan dunia yang gelap ini tidak akan mendekat kepada kami, tidak akan kena kepada kami. Puji Tuhan, karena Tuhan adalah benteng perlindungan kita. Terima kasih Bapa. Kau tutup bungkus kami semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di dalam dan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan dimanapun mereka berada, ada percikan darah Tuhan Yesus. Dan dimana ada darah Tuhan Yesus yang ajaib, ada perlindungan yang kekal, ada keamanan dalam anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus dan damai sejahtera
hari Minggu sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan dengan penuh sukacita.